Oke, halo semuanya. Sorry tadi ada sedikit masalah koneksi, tapi akhirnya kita bisa berhasil melewati semuanya. Akhirnya nyambung lagi dan udah banyak juga yang langsung join tuh. Tadi kan sempat join 45-an orang sampai 50 orang, sekarang udah mendekati juga ya. Tuh udah pada join langsung semuanya di sini. Oke, apa kabar Music Lover? Apa kabar semuanya yang sudah hadir di IG live-nya CSI Zone sama di Glenn Latuheru di Sinfonia? Hari ini kita akan bahas tentang audio tentunya kan, karena Sinfonia itu setiap hari Selasa jam 4.30 sama hari Jumat jam 8 malam itu kita akan ada IG live dan membahas tentang seputar audio. Ya, jadi segala sesuatu tentang audio lah di IG live. Nah, hari ini kita beruntung banget karena kita bisa IG live dengan seorang yang luar biasa, yaitu Bro Ivan Nurdiansyah. Ya, Bro Ivan ini adalah owner, founder, CEO, ya lengkap banget ya, dari PT CSI Zone atau CSI. Nah, ini beliau lah. Ya, kalau CSI ya, PT CSI. Nah, kalau Music Lover tahu misalnya brand-brand kayak Sunlink, kayak TFZ, kayak Moondrop, kayak Tin Audio. Nah, perusahaan beliau lah ini yang menjadi distributornya. Salah satu distributor terbesar untuk barang-barang tersebut. Jadi kita beruntung banget, kita akan tahu informasi-informasi terbaru, apa aja barang yang lagi ngetren, apalagi apa aja barang yang lagi masuk. Gitu. Oke, itu saya sapa dulu buat semuanya ya. Buat Bro Ivan, apa kabar nih? Thank you udah datang di sini, Bro. Wacananya udah lama nih ya kita. Iya, kita udah lama banget sebenarnya. Pengen di YouTube lah, pengen di mana. Akhirnya gara-gara kondisi gini ya, akhirnya bisa juga di sini ya. Kalau nggak gini mungkin nggak jadi kali. Bener. Oke, mungkin gue nanya dulu lah ke lu. Ini kan kita lagi kondisi seperti ini kan. Gimana sih lu di sana? Lu kan di Jakarta kan? Di kondisi di Tangerang. Orang Tangerang nggak mau dibilang Jakarta ya? Pinggiran. Oke, gimana nih kondisi lu buat lu sendiri secara pribadi sama kondisi perusahaan dalam kondisi COVID-19 ini? Lu cerita sedikit dong. Ya, selama COVID sekarang sih kondisi perusahaan sih untuk secara penjualan sih pasti menurun ya, sama seperti yang lain juga. Untuk operasional juga kita dibatasin. Jadi untuk sekarang ini kita yang operasional itu untuk pengiriman dan lain-lain itu hanya Senin sampai Sabtu, kemudian waktu operasional untuk pengiriman juga dibatasin gitu. Terus untuk bagian marketing, promo itu kita terpaksa harus WFH karena mengikuti anjuran pemerintah juga sih. Gitu. Ya, jadi pokoknya kita mah ngikutin dari pemerintah apa maunya apa kita ikutin aja. Cuma memang ada pembatasan masalah pengiriman, waktu kerja segala macam gitu ya. Ya, kemudian juga flow barang masuknya juga agak tersendat juga sih gitu. Tersendat. Tapi barang-barang pengiriman tetap jalan ya. Maksudnya kalau ada yang mau order ke CSI gitu, ke CSI tetap jalan gitu kan? Mau di Tokopedia, mau di mana semua masih jalan kan? Semua masih jalan di CSI Zone maupun TFZ Official Store juga sekarang semua masih jalan sih gitu. Jadi nggak ada masalah misalnya kita tutup dulu, nggak jualan dulu nggak ya. Jadi teman-teman mungkin Music Lover yang pencinta audio juga tahu bahwa masih tetap bisa order barang kan di sana kan? Masih kita full kita layanin. Tapi hanya untuk cut off order yang biasa kita sampai jam 5 itu kita kurangi sekarang sampai jam 3. Jadi semua jam 3 kita harus close gitu. Close. Jadi kalau ada lebih dari itu masuk ke pengiriman besok gitu maksudnya? Iya, betul. Kita gudang kita udah close, jadi pengiriman semua udah off gitu. Jadi kalau udah masuk lewat jam 3 kita besok. Gitu sih. Sebelumnya kan kita sampai jam 5, bahkan kadang kita molor sampai agak malam gitu. Tapi kalau sekarang karena anjuran pemerintah untuk kegiatan operasional dikurangi dari tenaga kerja maupun jamnya ya kita ikut. Kalau masalah penjualan tetap stabil atau ada penurunan atau malah ada peningkatan gitu, Bro? Kalau dari penjualan online kita sih masih relatif stabil untuk sampai saat ini. Stabil. Karena kan kita selain juga kita jual secara online di retail kita sendiri, kita juga kerjasama dengan beberapa dealer juga kan untuk distribusi barang. Untuk yang offline store ya pasti
turun karena mereka sendiri nggak bisa jualan, apalagi yang di mall gitu kan, mereka harus tutup, lock, nggak boleh jualan sama sekali. Nah itu pasti ada penurunan gitu. Tapi yang di online mah masih relatif stabil ya? Online masih relatif stabil gitu, masih sampai saat ini alhamdulillah masih berjalan lancar dan stabil. Oke, sebelum saya lanjut, mungkin kasih tahu lagi nih ke teman-teman karena mungkin ada yang baru join. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, Bro Ivan Nurdiansyah. Beliau adalah founder dan CEO dari dari CSI Zone, PT Case. Ya, dan hari ini gue dapat kabar ada sponsor nih, kita akan memberikan giveaway ya. Ada sponsor dari PT CSI Zone ini, ada giveaway. Saya kasih tahu aja dari sekarang. Yang pertama itu gampang sekali. Jadi nanti kita setelah ini kita ada acara tanya jawab. Jadi ada pertanyaan. Nanti mungkin Bro dan Sis pas di acara pertanyaan itu nanti kasih tanya aja buat pertanyaan apa aja ya, kita akan pilih mungkin 3 yang kita rasa paling bagus, yang terbaik, dan itu akan dikasih hadiah. Sponsor dari CSI kita rencananya ngasih yang buat pertanyaan ini ya, Spinfit CP360 ya, benar ya? Iya, betul. Oke, ini ada 3 Spinfit CP360 untuk 3 pertanyaan, dan ini dapatnya bukan sepasang loh, tapi 2 pasang, jadi 1 strip istilahnya ya. Betul. Oke, seperti ini. Jadi yang terbaik, pertanyaan yang mungkin paling berbobot, paling menarik, paling terbaik nanti akan dapat. Nah, terus satu lagi ini dikasih tahu aja yang hadiah utamanya ya. Betul. Nah, hadiah utamanya ini dari sponsor dari CSI gitu ya. Nah, ini tolong diperhatikan, didengar ya. Untuk giveaway hadiahnya dulu biar semangat. Hadiahnya adalah Sunlink Q1. Sunlink Q1. Ya, nih masih baru, masih fresh. Untuk warnanya bro, nanti dapatnya merah, putih, atau hijau. Boleh milih atau? Oke, random dari ini ya, dari CSI-nya ya. Tuh. Tapi untuk syaratnya kayaknya diumumin di akhir aja. Biar pada syaratnya syarat yang buat yang ini di akhir ya, jadi pantengin terus ya. Kalau nggak gitu nggak nonton mereka sih. Iya benar. Wah itu pada aku mau, iyalah gue juga mau. Oke, yang pertanyaan itu pengumumannya akan langsung hari ini setelah acara. Yang pertanyaan ya, yang 3 pertanyaan terbaik yang dapat Spinfit itu langsung hari ini. Tapi yang untuk hadiah utamanya, giveaway utamanya yang Sunlink Q1-nya ini nanti di akhir dikasih tahu ya. Bagaimana caranya, informasinya bagaimana nanti dikasih tahu di akhir. Oke, Bro Ivan, kita lanjut aja ya. Lanjut, oke. Nah, gue mau tahu nih, Bro. Sekarang kan tetap masih jalan. Nah, lu lagi ada fokus sama produk apa nih dari CSI sendiri? Untuk bulan Mei ini kita lagi fokus untuk campaign-kan TWS. TWS. Jadi kalau lihat feed kita tuh di IG ya, kita banyak campaign TWS. Ada yang paling utama nih Livertech TV. Oke, TV. Oke. Kemudian yang baru dan TV itu di kisaran 1,4 ya? 1,4. Kemudian untuk yang baru dari TFZ ada TFZ Q1. Wah, terang banget ya, putih. Terus kemudian TFZ X3 silver nih. S3. X3. Nah, ini yang terbaru dari TFZ. Ada X3, ada Q1 ya, Q1. Betul. Nah, kemudian ada ini nih, hybridnya TWS. Ini BGVP Q2. Jadi dia bisa TWS, tapi bisa pakai kabel juga karena ada port MMCX. Oh, itu menarik sekali loh. Menarik sekali. Itu bisa PIN, bisa TWS. Bisa wireless, luar biasa. Dan yang masuk sekarang ada PetMate nih. Pet apa? Itu kok baru lihat tuh, Man. Kelihatan nggak? PetMate. Nah, PetMate ini X13, kemudian ada, ini unik nih bentuknya. PetMate scroll, ini kulit nih, eksklusif banget. Wow, itu mahal kayaknya bro. Beda tipis dari Livertech TV sih. Wah, kalau segitu masih oke lah harganya tuh. Iya, kualitas suaranya ada, kalau teknikalisnya beda-beda tipis sih. Kita bahas, nanti kalau ada yang nanya pasti kita bahas gitu. Sip, mantap. Terus kemudian
Nih, yang kemarin di review sama Bro Glenn nih, ATH CK3TW. CK3TW. Iya. Itu saingannya Tevi juga tuh. Betul. Ini suara yang berseberangan dengan Tevi nih. Iya. Kalau suka bass pasti itu, kalau suka yang treble ke Tevi. Iya. Itu untuk bulan ini kita banyak campaign TWS, banyak promo TWS, dan pastinya kalau cek di feed kita di story juga ada kupon-kupon diskon pastinya. Jadi ada promo-promonya ya? Ya, betul. Kemudian ini nih. Gimana? DAP kita, Sunlink Q1. DAP. Yang baru rilis kemarin. Oke, yang akan dijadikan giveaway. Sunlink Q1, kemudian Sunlink M2X untuk Sunlink. M2X. Untuk mediumnya nih M2X. Mungkin itu aja kalau di bulan ini sih, Mei. Yang lagi itu yang lagi fokus sekarang ya, yang lagi campaign. Jadi saya kasih tahu lagi buat teman-teman nih, ada beberapa barang yang lagi fokus banget sama CSI, itu ada TV, ada Q1 ini maksudnya Q1 yang dari TFZ ya, jadi ini TWS-nya, kemudian ada X3, TFZ juga, kemudian ada BGVP Q2 yang udah pakai pin MMCX dan udah ada wireless-nya, jadi hybrid wireless dan kabel, ya, ini luar biasa. Kemudian ada Padmate X13 itu juga TWS, kemudian ada ATH CK3TW dari Audio Technica, dan ada DAP M2X sama DAP Q1 yang akan rencananya dijadiin giveaway hari ini gitu. Oke. Nah itu barang-barang baru. Itu yang campaign, yang barang-barang baru. Oh, yang campaign. Oke. Ya, betul. Yang lagi bulan ini difokuskan ya. Dan bukan yang belum, nanti akan ada lagi yang akan rilis gitu. Akan launching, akan rilis. Nah, tapi barang-barang yang tadi lu bilang ini udah ada semua kan? Udah ready semua? Udah ready stock. Oh, udah ready stock semua. Oke, mantap. Oke, nah itu kan yang udah ready stock dan lagi campaign yang lagi difokuskan sekarang. Nah, sekarang lu bisa cerita nggak bakalan ada yang masuk lagi nggak? Mungkin pasti bulan dong. depan atau dalam ini apa yang lagi akan kira-kira jadi rame banget nih yang bakalan lu lihat, wah ini kayaknya rame nih kalau masuk nih. Apa lu ada ancar-ancar nggak? Ada gosip-gosip nggak gitu? Bulan ini kita bakal rilis Sunlink M6 Pro Android M6 Pro. player. Ya. Oke. Ingat belinya di yang official ya. Yang international version, jangan Chinese version, ntar orangnya. Iya tuh betul. Jadi yang resmi. Iya, betul. Ada teman gue yang bilang kalau ada yang asli ngapain beli yang BM, jangan sebaliknya gitu kan. Kan kalau M6 kemarin kita udah rilis di bulan Januari. Nah, untuk ini mungkin ada yang pro-nya gitu. Oke, udah ada ini nggak bocoran perbandingannya atau perbedaannya, entah harganya memang beda jauh atau beda dikit, kayak misalnya M11-nya Vio sama M11 Pro itu kan lumayan jauh bedanya. Nah ini bakalan seperti itu nggak? Kisi-kisi dari pabriknya sih agak beda ya, karena amplification unitnya dia lebih bagus lagi gitu. Ya. Pasti dari suara teknikalitasnya lebih bagus gitu. Dimensinya juga agak lebih besar sedikit gitu. Untuk itu harganya bro? Harganya resminya kita belum bisa rilis sekarang sih. Yang pasti di atas M6. Kalau M6 itu di harga 7,4, mungkin M6 Pro di harga sekitar di atas 10 juta sih. Oh, jadi lumayan beda jauh ya, sama kayak M11-nya sama M11 Pro-nya Vio ya. Jadi memang agak ada embel-embel Pro itu cukup jauh ininya harganya. Walaupun serinya sama, tapi kalau ada Pro-nya mungkin lebih gimana gitu ya. Iya, embel-embel Pro itu. Embel-embel Pro-nya. Oke, itu yang akan ada lagi nggak bro selain M6 Pro ini yang dari Sunlink yang akan masuk selain itu? In-ear monitor ME700. IM apa? ME700? Iya, ME700. Itu bakal rilis juga sih, tapi sepertinya dari ME700 akan 1-2 bulan lagi. 1-2 bulan lagi. Betul. Bisa cerita sedikit nggak ini apa aja keistimewaannya? Entah dia berapa driver atau apa gitu yang bisa
Ceritain sedikit. Untuk Sunlink ME700 itu sebentar, saya juga lupa nih. Dia pakai, jadi dari spesifikasinya dia lebih baik di kabelnya itu di jacknya itu bisa diganti. Jadi bisa Jacknya ditukar bisa diganti? 2,5, 2,5 ke 3,5. betul, 4. Jadi dia dikasih 3 jack. Bisa 3, diganti 3. Bisa. Jadi bisa 2,5 balance, 3,5 single ended, dan bisa pentacord 4,4. Jadi ujungnya aja yang diganti namanya. Iya. Ini menarik sekali. Yang ini di menarik sininya. sekali loh. Nah, terus dia juga pakai 4 driver. Oh, 4 driver. Hybrid atau BA semua? Hybrid. Hybrid, oke. Berarti pasti bassnya mantap ini. Iya. Bassnya mantap, treble-nya juga mantap tuh kalau udah minimal 4 gitu kan. Betul. Oke. Dari Ada lagi nggak, bro? Baru itu Dari aja. Baru itu aja. Dari Moondrop, Tin Audio, atau TFZ ada yang mau launching baru nggak produk? Oh iya, dari Tin kemungkinan ada Tin T2 Plus. Tin T2 Plus. Iya, dan Tin T2000 untuk TWS Hybrid juga sih dia Tin T2000. Tin T2000. Oke, ini menarik sekali. Tin T2000 ini juga kabel dan wire. Kabel dan wireless gitu. Oke, sip. Wah, jadi buat Music Lover ini banyak sekali barang-barang baru yang akan keluar. Jadi standby aja, siap-siap aja ya. Ini bakalan banyak hal yang menarik nih. Pokoknya pantengin CSI deh, ntar pasti diumumin di situ. Tuh, pantengin IG-nya CSI. Oke. Nah bro, gue mau nanya nih, kan kita tadi udah tahu yang lu lagi campaign sekarang, kemudian yang akan masuk nih barang. Nah ngomong-ngomong, gue pengen tahu sebenarnya kalau di CSI itu best sellernya apa sih? Barang lu paling best seller? Pasti ini yang pertama, Lipertech TV. TV ya. Ini best seller. The best itu memang ya. Itu gue juga pribadi juga memang suka banget dan gue sangat rekomendasi tuh. Harganya murah, fiturnya banyak ya. Salah satu fitur TWS yang paling lengkap, suaranya bagus. Suaranya beda daripada yang lain. Betul. Di harga segitu ya. Kemudian jadi TV. Terus? Betul, untuk Sunlink masih M0 tapi untuk saat ini kita fokus di Q1. Oh, jadi masih banyak yang beli Sunlink, tapi sepertinya akan mau berpindah ke Q1 arahnya gitu ya. Terus kemudian untuk Sunlink sih M0, M2X, TFZ ada TFZ T2, TFZ My Love Edition. My Love. Tin Hi-Fi T4. T4. Itu yang kemudian, barang-barang best sellernya ya. Best seller. Kemudian SpinFit itu udah pasti best seller. Ya pasti. SpinFit semuanya orang pakai gitu ya. Jadi dari CP100, CP145, 360, wah banyak banget. Kita baru buka official store di Shopee Mall, SpinFit official shop. Oh, oke. Tuh apalagi sekarang udah ada official store-nya ya. Iya, jadi kalau beli SpinFit buat Music Lover nih, kayak di mana tadi teh? Shopee Mall. Di Shopee. Oke. Oke. Itu buat Music Lover. Sekarang SpinFit ada official store-nya di Shopee Mall. Jadi bisa cek itu official store-nya di situ. Oke, itu ya jadi barang-barang best seller dari CSI Zone. Oke. Nah, sebelum kita masuk sesi tanya jawab nih, Bro Ivan. Lu kan orang audio nih, jualan audio, hobis audio. Pasti punya setup sendiri yang lu pakai gitu. Kayak misalnya gua kan suka banget kalau gua di HP-nya gua pakai ini M11 Pro dari Vio. Kemudian IM gua tuh gua pakai ini Ibaso IT04 sama pakai kabelnya Sunlink yang 4,4. Nah, ya, ini yang setup yang favorit gua. Nah, lu kan pasti ada juga. Nah, lu cerita dong setup buat seorang founder sama CEO-nya CSI ini. Pakainya apa coba? Kalau gua paling suka kalau mobile tuh pakai TWS sih.
simple, tinggal TWS. pakai ke HP. Itu gue ada dua, kadang pakai Livertech TV atau ini nih, PadMed Scroll. Ini gue bawa-bawa sekarang nih. PadMed yang tadi lo bilang itu ya. Iya, yang Scroll. Ini enak banget sih. Tempatnya enak, gampang digenggam, kemudian suaranya juga punya. Itu untuk mobile. Terus kalau misalkan gue iseng-iseng di kantor, gue pakai ini. Nih, Audis LCD One. Audes, LCD-1. Ini versi apa ya? Entengnya Audis lah. Nah, itu planar ya? Planar, tapi di drive pakai DAP cukup sih. Sunlink Q1 Masih bisa. Sih. Masih bisa Kemudian ngedrive ya. Ya, kemudian DAP-nya gue sekarang lagi pakai ini Q1. Q1, oke. Nah, ini enak banget. Ringkas, memang sih agak berat daripada M0, tapi suaranya improve. Oke. Memang Q1 ini sih, kalau ada beberapa teman gua kayak M0 sama Q1 ini kayak ini, mereka bilangnya kayak Swiss knife. Jadi kayak Apa tuh? kayak Swiss pisau Swiss. Pisau ya, Swiss tahu. kan banyak banget itunya kan, macam-macamnya, bisa jadi obeng, bisa jadi gunting, bisa jadi apa. Nah, katanya Q1 itu DAP yang kayak Multifungsi. multifungsi, semuanya bisa katanya. Jadi bisa lu pakai buat Bluetooth, 2 arah, lu bisa jadiin DAP, bisa jadiin DAC, Betul. bisa banyak banget fungsinya katanya gitu. Itu ada yang nanya tuh GA ya tuh Q1-nya. Betul bro, di GA. Tunggu sampai di akhir ya. Pantengin deh pokoknya. Wih, itu adanya andai Q1 ada klipnya kayak M0. Buset, udah berat kali kalau ada klipnya ini ya. Nggak bisa ditaruh di sini juga sih. Berat. Kalau M0 itu sekitar 30 gram. Nah, ini Ya. 100, kalau nggak salah 100 berapa gitu, 100 sekian, 110 mungkin. Ini cukup berat nih. 4 kali beratnya M0 sih. Hampir 4 kali. Hampir 4 Jadi, kali. Oke, jadi itu bro ya yang setup harian lu gitu. Ada lagi nggak? Lu pakai ini nggak sih? Pakai amplifier gitu-gitu? Atau pakai DAC nggak? Oh ya, kita kedatangan produk baru nih dari EV Audio. HipDAC. HipDAC, apaan tuh? DAC portable sih, DAC amplifier HipDAC. Itu ringkas banget sih. Itu lagi gue coba-coba sih sekarang, tapi belum bisa coba lama, baru beberapa jam doang sih tadi. Tapi oke gitu suaranya. Sekilas sih oke sih. Enak, fun, relax gitu. Nggak terlalu yang bikin capek. Biasanya kan kalau kita pakai ampli tuh terasa capek ya kalau di telinga. Kalau ini sih enteng aja gitu. Oke, jadi itu ada barang baru. Apa tadi namanya bro? DAC apa? EV HipDAC. EV HipDAC. Ya. EV Audio kan? Ya, EV Audio. Ya, EV kan ada kayak mikro, EV makro gitu-gitu kan? Kayak gitu-gitu lah. Ini nano. Ini versi portable-nya sih dia HipDAC. Portable jadi lebih kecil gitu maksudnya? Ya nggak lebih kecil sih. Aduh, segini sama EV yang kecil tuh EV berapa sih? EV Nano ya? Sama EV Nano segede atau lebih kecil? lebih kecil. Oh iya, berarti ini. Jadi kecil banget ya. Oke. Ini menarik nih. Lu bakalan masukin juga rencananya EV ini kalau misalnya memang oke. Ya kita jual sih di CSI Zone, udah jual. Udah ini nggak? Udah jual atau masih ada rencana masukin? Oh udah. Oh udah. Udah. Okay. Kalau untuk kita portable mobile sih juga ada Sunlink Up 4 tuh. Tuh oke juga. Sunlink AP4. Iya, UP4. UP4. Sunlink ya. Iya. Oke. Sip, kayaknya ini informasi-informasi udah lumayan banyak nih ya bro. Kayaknya kita buka sesi tanya jawab aja kali ya. Jadi supaya bisa langsung ini nih, mungkin banyak yang mau tahu informasi-informasi. Ini buat Music Lover, buat teman-teman yang nanti akan bertanya. Ini pertanyaannya akan pasti banyak banget. Nanti kita akan pilih 3 pertanyaan yang kita rasa paling bagus, paling berbobot, paling menarik. Itu dari 3 pertanyaan itu masing-masing akan mendapat nih
satu strip lah bahasanya ya, satu strip SpinFit CP360. Ya, nih ada 3. Jadi akan diumumkan langsung setelah acara ini. Ya. Jadi pertanyaan untuk apa? Pertanyaannya kita jawab banyak berarti. Ya kita jawab banyak aja, nggak apa-apa yang apa aja. Cuma nanti kita akan pilih yang mana yang paling menarik gitu. Siap. Oke. Nah untuk hadiah utamanya, ada giveaway utamanya itu ada Sunlink Q1. Itu standby sampai di akhir percakapan kita. Nanti akan dikasih tahu bagaimana caranya dapat Q1 ini. Oke. Jadi stay tune terus nih. Ya. Oke, silakan. Kalau ada yang mau nanya nih Bro dan Sis. Oke. Mana ini pertanyaannya? Q1 sama UP4 suaranya gimana Bang? Tuh ada yang nanya tuh. Langsung jawab atau gimana nih? Langsung jawab aja. Oh, langsung jawab. Q1 suaranya lebih hampir sama kayak M0, lebih fun, lebih relax. Kalau UP4 dia agak sedikit kalau orang bilang analitik ya, jadi mungkin agak sedikit capek ya gitu di telinga. Treble-nya kalau di Q1 itu lebih smooth, kalau di UP4 dia agak extend gitu. Oke. Ya itu jawabannya ya Bro. Oh banyak banget yang nanya tuh. Iya makanya kita mesti cepat nih jawabnya. Bro Lambadilars mau nanya mending beli DAP atau pakai konverter Ibaso DC02 di HP? Ini kayaknya gue aja yang jawab kali ya. Ini kalau yang berhubungan dengan kayak audio-audio gue aja, kalau yang khusus ke CSI nanti lo aja yang jawaban ya. Oke. Mending beli DAP atau konverter DC02? Jawabannya adalah gimana lu Bro. Kalau lu nggak apa-apa bawa beberapa alat atau gadget, itu kan kalau lu bawa DAP kan biasanya lu mesti bawa HP, mesti bawa kadang-kadang ada tablet juga, terus bawa DAP lagi jadi banyak. Ya pasti sangat direkomendasi untuk punya DAP dedicated. Tapi dengan catatan yang memang harganya kalau menurut gua di atas 1 juta, jangan yang di bawah 1 juta karena DAP di bawah 1 juta masih belum ada yang terlalu worth gitu. Ya, tapi kalau lu misalnya males, pengen ringkes, ya udah pakai dongle aja kayak DC02, jadi lebih ringkes. Cuman resikonya baterainya cepat habis, itu aja. Jadi gimana lu aja. Ini ada Wilson, Iksif Wilson, mau tanya dong pertimbangan. Nah ini kayaknya lu nih Bro. Mau tanya dong pertimbangan CSI yang bikin banyak toko untuk masing-masing merek. Kenapa nggak bikin satu official store di setiap marketplace aja? Tuh, lu jawab tuh Bro. Ya, kalau pertimbangan kita sih untuk beberapa main brand seperti TFZ dan SpinFit kita bikinkan official store tuh untuk mengakomodir pesanan dari para customer sih. Jadi kalau misalkan kuota kita lebih banyak promo di TFZ, ya kita akan maksimalkan di TFZ official store. Dan di CSI kan lebih multi brand gitu. Di CSI Zone itu lebih multi brand dan itu juga sudah official store di beberapa marketplace seperti JDID, di Tokopedia, seperti itu sih. Oke. Dan ya, karena buat tiap brand juga ada promonya masing-masing gitu. Ya. Oke, ini ada Frog King Gors, best IM under 1 juta sama under 2 juta apa saja? Lu aja Bro, yang mungkin dari Chelsea aja, barang-barangnya Chelsea. Under 1 juta sama under 2 juta yang terbaik. Under 1 juta ya? Sebentar, gua agak bingung nih soalnya. Under 1 juta mungkin gua lebih suka karakternya TFZ My Love 2. My Love 2. Oke, tuh. Bukan My Love Edition ya? My Love 2, oke. Karena dia di under 2 juta itu untuk sekarang dari gue lebih suka Tin Hi-Fi T4 sih. Tin T4 ya. Oke, itu Bro ya jawabannya. Ini ada Timotius Rosbert Siregar. Gimana cara CSI sebagai distributor produk brand-brand tersebut memastikan produk yang dijual di toko fisik atau mall yang tutup selama COVID agar produk yang dijual tetap dengan kualitas yang prima saat nanti dibeli customer. Nah, itu. Untuk dalam semua pertanyaannya. Dalam nih pertanyaannya. Jadi gini sih, kalau produk kita sih bukan produk yang
basi ya seperti makanan tuh pasti kualitasnya tetap seperti itu. Kemudian untuk memberikan keamanan customer lebih, dia beli dengan kualitas yang bagus, kemudian dengan after sale yang bagus. Di setiap produk yang kita jual itu ada kartu garansi. Itu yang kita import dan kita distribusi. Jadi aman harusnya ya. Jadi katakanlah misalkan pandemi, toko tutup, oke, close, barang tertahan. Ketika nanti buka, mereka beli, itu mereka akan tetap dapat garansi 1 tahun gitu. Dan juga kalau misalkan kita yang untuk dari pihak toko juga, misalkan mereka ada dus yang rusak, ada yang ini, mereka juga akan kirim balik ke kita untuk ditukar yang dus yang lebih bagus gitu. Oke. Seperti itu sih. Oke. Nah, ini ada yang nanya juga nih, Jordi Glue. Om, ceritain dong, wah awalnya terjun ke dunia audio sampai bisa jadi foundernya CSC Zone. Pas mulai bangun bisnisnya pasti ada susahnya kan? Nah, yang buat apa? Mau menyerah dan apa yang buat bisa bertahan? Ini kayaknya oke nih. Awal ya. Jadi ya, waktu kita tuh kebentuk di 2014. Itu masih belum resmi PT ya, kita hanya buka iseng-iseng. Waktu itu kita buka di Lazada paling pertama. Bukan dengan nama CSI gitu, dengan nama berbeda. Itu kita pertama jual earphone biasa lah. Nah, kemudian karena pada saat itu sering coba produk, kita sering coba lihat-lihat produk di Headphonea waktu itu, yang gede. Kemudian juga di situ kita ngeliat peluang di portable audio. Wah, kok sekarang tuh orang cari, kita biasanya earphone aja ya, bukan DAP ya. Jadi kalau orang sekarang cari earphone itu bukan, kalau dulu misalkan kita beli earphone, yang penting gue beli earphone hanya yang penting gue bisa dengerin di kereta, di bus gitu. Kalau sekarang orang beli earphone nggak cuman sekedar beli gitu. Orang sekarang lebihnya, pertanyaannya tuh yang, gue mau beli earphone, tapi suaranya yang begini, gue mau beli earphone. Sebelumnya gue punya earphone yang begini, gue mau upgrade dong suaranya lebih bagus lagi. Nah, dari situ kita lebih ke, oh iya, kenapa kita nggak ambil brand-brand yang memang lebih baik dari segi suara maupun kualitas produknya, seperti itu sih. Makanya dari situ kita mulai cari-cari. Waktu itu pertama kali kita ambil itu KZ ya, pertama kali import itu tahun 2016 kalau nggak salah. Itu 2016 tuh KZ, kemudian TFZ, kemudian Shanling, terus ya ini apa, nambah lagi seperti itulah gitu. Dan waktu itu kita hanya jual di Lazada, Tokopedia, Bukalapak. Terus mulai bangun apa nih yang buat, maksudnya gimana nih? Yang buat mau menyerah dan apa? Yang lu tetap bertahan, pasti kan ada susah-susahnya, tapi lu tetap bisa bertahan gitu. Ya semangatnya aja gitu. Karena dari dulu gue udah bisnis, udah usaha dari zaman kuliah gitu kan. Jadi gue udah gimana ya, kalau misalkan dari gue tuh kalau kita bisnis ya udah ayo, mau jatuh kita harus bangun lagi, mau begini kita harus bangun lagi, seperti itu sih. Jadi terus aja kita improve gitu kalau untuk bisnis. Jadi tetap mempertahankan semuanya ya, tetap bertahan, betul, tetap semangat gitu ya. Oke, ini Om Remon nih, ya Om Remon nanyain, M6 Pro sama M6 biasa bedanya di mana ya? Biasa bedanya di mana ya tuh? Kan kisaran harganya bakalan beda jauh tuh. Nah, mungkin M6 sama M6 Pro gitu, pengen nanya dia. Bedanya nanti bakalan apa? Bedanya yang paling utama itu ada di amplification unitnya, seperti itu sih. Terus di dimensinya juga
Sebelumnya kan layarnya tuh agak kepotong bezelnya gitu M6. Kalau ini lebih, dia ada bezel tapi lebih lebar lagi sih gitu dimensinya. Oke. Nah untuk suara, untuk ini karena belum hands on jadi belum bisa kasih perbedaan lebih jauh gitu. Oke. Itu sementara itu ya. Ini ada lagi yang nanya, Bang, Sunlink M6 Pro bakalan masuk di CSI kan? Iyalah, kita udah bahas tadi itu. Terus Fabian Yoga, menurut om-om sekalian lebih suka dunia audio pada masa pra-internet atau setelah internet merajalela? Nah, lu aja yang jawab deh. Gimana? Menurut om-om sekalian, lebih suka dunia audio pada saat pra-internet atau setelah internet merajalela? Ini agak canggih pertanyaannya. Kalau sebelum pra-internet kan pasti kita dengerin lagu analog ya? Iya, betul. Ya. Setelah internet, ya kita dengarnya digital semua, file, streaming gitu. Agak susah sih cari source analog, kecuali kita vinyl mungkin ya. Nah, kalau dari saya sendiri sih lebih enak zaman sekarang sih, lebih mudah gitu untuk cari lagu. Kita mungkin kayak Spotify kita subscribe, tapi library-nya banyak, kita bisa dengerin seperti itu. Dibanding dulu kita harus kayak kaset gitu kan, harus cari. Kemudian ada tuh yang meme-nya yang kalau kaset itu harus gulung pakai pensil gitu. Pensil. Iya, kan? Anak sekarang nggak ngerti tuh, bisa ini seret gitu. Terus kadang kusut, putus, cari lagi. Iya. Ya kalau dibilang lebih mudah sih, lebih mudah sekarang sih, lebih enak sekarang. Jauh. Bener kan? Bener. Gue setuju sih, gue pribadi juga sebenarnya lebih nyaman sekarang. Dengan digital itu, lu bayangkan kalau misalnya analog, lu mau bikin satu proses bunyi yang bagus, lu banyak sekali aturannya gitu. Lu mesti beli amplifier, beli ini gitu. Tapi dengan digital, ya udah, cuman player misalnya DAP satu aja, kayak misalnya Q1 aja udah selesai gitu, semuanya bunyi udah ada. Dan file dulu kita mesti koleksi kaset berapa banyak gitu. Satu kaset dibolak-balik mesti ngerekamnya gitu. Kalau kaset lu ngalamin nggak kaset di tape deck yang dua deck gitu, yang A direkam ke B gitu kan? Bikin playlist lama banget. Nah itu. Kalau sekarang ini gampang ya. Sunlink ini ngomong-ngomong ini bisa support sampai 1 terabyte. 1 tera bisa. Iya betul. 1 tera bisa sampai 1 tera. Ini gue nggak tahu 1 apa 2 ya. Pokoknya 1 tera lah. Ya bisa, lu hitung aja ada berapa lagu bisa dimasukin ke sini. Kalau zaman dulu bisa pakai vinil, berapa biji vinil lu bawa-bawa? Nah, atau kaset berapa banyak lu bawa-bawa gitu. Vinyl pun sekarang rata-rata juga di-outputkan ke digital lagi loh. Kita jual yang ATH punya tuh, ATH LP60 itu dari vinyl, kemudian dirubah ke Bluetooth. Itu kan sinyal digital lagi. Nanti penerima misalkan speaker dari digital ke analog lagi supaya bisa didengar. Itu udah berapa kali konversi, bener nggak? Bener. Jadi ngapain kita susah-susah pakai vinyl, kemudian kita rubah lagi digital, kita rubah lagi analog. Waduh. Jadi ribet jadinya ya. Iya. Udah aja sekalian udah kayak gitu aja gitu. Tapi ya itu tergantung orang ya sih. Ada yang suka seperti itu mungkin kan. Ada yang suka simple digital aja gitu. Tapi kalau gue pribadi ya kalau memang sih gini, kalau digital itu perfect. Jadi karena kan datanya kan memang ya yang disimpan seperti itu, hasilnya juga seperti itu. Kalau misalnya analog, misalnya kaset, kaset, vinil, itu kan sebenarnya tidak perfect. Jadi maksudnya tidak ada errornya sedikit, entah piringannya, entah apanya. Jadi ada efek-efek ya ada kekurangannya, tapi errornya itulah yang bikin jadi dia menarik. Karena dia kayak manusia gitu.
Manusia kan bukan robot. Yang membedakan manusia sama robot kan manusia kan bisa melakukan kesalahan. Nah, kadang-kadang itunya yang bikin orang-orang masih suka sama analog kayak vinil, kayak kaset gitu. Ya mungkin ya kayak gitu. Soalnya teman gue ada yang bilang kayak gitu. Kalau gue sendiri sih, gue lebih prefer digital sih. Simple sih. Apalagi zaman streaming sekarang kan, kita nggak usah lagi bawa-bawa. Bahkan ya mungkin storage kita cuman ya segitu aja gitu. Yang penting ROM-nya mungkin cukup gede ya pakai streaming aja, pakai Spotify, YouTube Music, pakai Tidal, ya paling gitu kan udah. Bahkan kita nggak usah nge-save di player kita bahkan. Iya. Oke, ini ada lagi nanya. Arif Hidayat, kenapa nggak ambil audio di Indonesia dan mendistribusikan lebih dalam? Nah itu katanya. Kenapa nggak ngambil brand-brand Indonesia tapi yang ngambilnya di luar mungkin itu maksudnya ya? Karena gini ya, kalau misalkan brand Indonesia itu kan mereka ada di wilayah Indonesia gitu. Mereka mendistribusikannya pun lebih mudah dibanding produk luar didistribusikan di Indonesia. Kalau misalkan dari pabrikan mendistribusikan produknya di Indonesia langsung, itu kan cukup sulit ya. Nah, katakanlah dari sana pengiriman ke sini perlu kargo, masuknya perlu import, biaya masuk, pajak, dan lain-lain. Kemudian di Indonesianya mereka juga harus mengerti pasar, penjualannya gimana, pasarnya gimana. Nah, kalau misalkan brand Indonesia itu distribusinya di sini sudah bagus gitu, dengan mereka fanpage-nya lebih bagus, kemudian terus kemudian mereka sudah bikin store-store di marketplace gitu. Nah, kalau misalkan dari luar itu kan sulit. Jadi kita kenapa nggak mendistribusikan yang ada di brand Indonesia? Karena brand Indonesia sendiri pun sudah mendistribusikan langsung dari produsen ke dealer atau malah produsen langsung ke end user seperti itu. Oke, nah itu bro jawabannya. Nah ini satu lagi mungkin dari Dikiku. Ini kayaknya penting lu mesti jawab nih. Mau tanya Om, ini dari Bro Dikiku katanya. Mau tanya nih Om, PT CSI untuk memasukkan produk ke Indonesia berdasarkan hype di luar negeri atau survei dari peminat di Indo, ataukah buat hype sendiri? Karena kan CSI itu import paling besar di Indo gitu. Gini ya, kalau misalnya ini bagus nih pertanyaannya nih. Jadi gini, kalau misalkan kita lihat produk, pertama kita nggak hanya lihat hype. Contoh Lepertek TV, apakah di luar hype? Kan nggak gitu. Jadi pertama yang kita lihat itu dari pasar Indonesia. Pasar Indonesia itu seperti apa sih? Price yang mampu diambil itu seperti apa? Terus kemudian dari produknya pun price to performance-nya itu seperti apa gitu. Karena di kita itu kan spesialis untuk produk-produk yang memang kita menilai price to performance-nya itu worth ya, bukan lebih bagus performance dibanding price. Kita nggak menjanjikan seperti itu, tapi worth apa yang kalian bayar dan kalian dapatkan itu sesuai, seperti itu. Nah, kita masuk berdasarkan seperti itu. Kemudian masalah hype di luar itu bonus gitu. Oh, hype di luar dulu, kemudian baru masukin CSI itu bonus gitu. Tapi ya memang untuk beberapa produk seperti Sunling M0 gitu, memang di luar juga udah hype gitu. Dan memang pada saat kayak Sunling M0 gitu, saat rilis di luar dan di dalam kita berbarengan gitu. Jadi kalau dibilang hype dulu di luar baru kita masukin, ya nggak gitu juga gitu. M2X seperti itu, di luar di dalam itu kita rilisnya berbarengan seperti itu sih. Nah, untuk ngebuat hype sendiri itu, menurut saya hype itu untuk marketing itu mutlak, gitu. Karena ada perdebatan nih, barang hype itu sekedar mendongkrak seperti itu. Nah, itu kalau menurut saya sih di marketing itu promo hype itu mutlak gitu. Jadi nggak melulu apa yang di-hype-kan itu price performance-nya terbalik. Misalkan ada yang pernah bilang itu, oh barangnya hype, ternyata performance-nya nggak begitu bagus dibanding harganya gitu. Jadi misalnya overprice, kayak yang orang bilang seperti itu.
Nah, kita nggak semua barang hype tuh seperti itu. Kalau saya nilai ini Lipertech TV, kita bikin hype di sini gitu. Hype itu mutlak seperti itu sih. Oke, jadi seperti itu. Jadi hype memang, jadi lu nggak selalu lihat dari rame tidaknya di luar, tapi lu juga bisa bikin barang itu di sini jadi rame gitu ya. Iya, kita usahakan semaksimal mungkin barang di sini itu bisa rame, hype gitu. Jadi kalau misalkan banyak yang bilang, wah barangnya hype doang gitu. Kita lihat dulu hype-nya itu bagaimana, apakah price performance-nya itu sesuai, ataukah banyak orang yang bilang overprice gitu. Jadi hype itu nggak selalu orang bilang, wah harganya selangit, tapi kualitasnya di bawah, nggak selalu jadi seperti itu sih. Hype itu bukan jadi hal yang negatif sebenarnya sih. Betul. Tapi hype itu yang rame gitu. Jadi kalau itu hype, karena ini gue juga dapat dari teman gue cerita ya, kalau barang itu bisa rame, itu karena barang itu bisa mempromosikan dirinya sendiri katanya. Betul. Jadi gitu. kalau memang barangnya udah bagus, udah oke, terus memang ada lagi hype, ya itu akan jadi kuat sekali jadinya. Jadi akan jadi rame banget gitu. Dibanding yang cuman hype terus pas orang nyoba, hah gini doang? Itu pasti akan cepat sekali nurun. Jadi kayak apa ya? Kayak busa Sprite gitu kan. Jadi cuman jusnya di awal, abis itu hilang. Nah tapi kalau memang yang barangnya memang bagus, kalau begitu dia di hype itu dia nggak berhenti terus. Kayak sekarang kayak Lipertech TV sampai sekarang pun juga penjualan masih bagus banget. Simfonia kan? Masih oke kon. Masih oke. Iya makanya kan jadi ya, karena memang barangnya bagus, jadi dia bisa mempromosikan dirinya sendiri, bukan cuma sekedar ini mah gara-gara rame doang, enggak gitu ya. Oke, mungkin terakhir nih ada nih Indra 36, menurut Om, apakah portable audio saat ini bisa menyaingi desktop audio ataupun home audio? Gimana bro menurut lo? Jadi gini, kalau menurut gue sih ranahnya portable audio itu berbeda ya dibanding home audio, karena dari cara mendengarnya beda. Kalau home audio itu kan kita mendengar secara ruang ya, luas gitu, dibanding kita portable, karena portable tuh hanya kita dengar di telinga aja gitu. Kalau dibilang menyaingi sih untuk teknologinya ya memang saat ini udah bagus gitu. Tapi untuk suara menurut gue nggak bisa dibandingkan gitu portable dengan home, karena dia punya ranah yang berbeda. Karena kan penilaian atas suara home itu dengan portable itu berbeda gitu kan, karena dari teknikalitasnya berbeda gitu. Nah kalau gue sih kalau menurut lu mungkin secara reviewer audio gimana? Kalau gue ya sama sih, kalau dari bunyi tidak bisa menggantikan home audio atau yang audio yang pakai speaker gede di depan lu, itu nggak akan bisa digantikan. Ya karena gini, kemarin juga gue sempat bahas ini sama Om Tony yang juara nasional car audio. Dia bilang perbedaannya car audio sama IM yaitu karena kan speakernya jauh lebih besar dan ada tempatnya gitu, jauh gitu. Jadi kayak masalah soundstage imaging, ya kalau kita dengar bunyi misalnya dari kanan, ya dari kanan jauh gitu. Sedangkan kalau IM, yang kita dengarkan adalah seakan-akan bunyinya dari kanan jauh. Karena kan ya kuping kita cuma di sini ditaruhnya sumber bunyinya. Betul. Sedangkan kalau dari speaker kan memang kalau kanan ya benar kanan beneran nih, di depan kita kanan gitu. Nah itu yang nggak bisa digantikan. Iya, dan yang nggak bisa digantikan juga ininya, efek energinya, karena kan speaker kan punya driver yang lebih gede. Kalau misalnya ada bunyi rumble, ya kalau lu nonton aja di bioskop, rumble-nya bioskop itu kalau nonton film-film yang action, sama lu dengerin di headset kagak nyampe. Kalau yang di bioskop kan sampai kursi lu getar gitu kan. Iya. Nah ini nggak bisa, gimana cara lu geterin kursi lu pakai ini gitu. Makanya itu nggak bisa kalau misalkan kita bandingkan ya, kalau gitu. Karena teknologi mungkin ya hampir sama kayak sekarang kan portable. Ya. Digital apalagi sekarang kan. Cupnya gede-gede gitu, portable lagi gitu kan. Ya memang udah menyaingi seperti itu. Tapi kalau misalkan suara ya nggak bisa lah dibandingkan, beda gitu. Ya betul. Oke, kayaknya bro kita udah mesti stop aja karena ini waktunya kayaknya udah mepet banget. Kita mesti kasih tahu bagaimana caranya dapat Q1 ini. Oke. Ya, oke. Ini dari gue aja yang ngasih tahu ya. Gitu. Ya, silakan. Oke. Nah, untuk giveaway Q1 ini
syaratnya adalah bro dan sis harus follow account cszone.id dan account @glenlatuheru. Glenn Latuheru N-nya 2 ya, account cszone.id dan accountnya Glenn Latuheru ya, @glenlatuheru. Kemudian upload foto dengan konsep dan caption yang menarik di IG kalian, teman-teman semua, bro dan sis. Ya, mau foto apapun itu, yang foto yang berhubungan dengan audio portable ya, bro ya. Iya, boleh. Oke. Bro, kayak seputar audio portable kalian foto gitu. Tapi jangan misalkan, oh iya, gue play dari HP-nya aja, jangan gitu. Minimal ada IM-nya, iya, hebat, apalah terserah, TWS-nya seperti itu. Ya, Oke, jadi foto yang paling menarik buat kalian mengenai audio player, bukan audio player sih, audio portable. Audio portable. Nah, ya. Kemudian tag 3 teman kalian di caption dan tag juga account CSI Zone sama Glenn Latuheru. Kemudian berikan hashtag CSI giveaway, hashtag CSI giveaway. Ya, pemenangnya akan diumumkan tanggal 22 Mei 2020 serta foto pemenangnya akan di-repost oleh CSI Zone ID sebagai pengumuman pemenang. Ya. Oke, diulangi lagi. Follow akunnya CSI Zone sama Glenn Latuheru ya di IG, kemudian upload fotonya, upload foto tentang audio portable ya. Berikan caption yang menarik tentunya. Kemudian tag teman kalian 3 orang. Ya, dan tag juga CSI Zone sama Glenn Latuheru. Ya, kemudian nanti di captionnya berikan hashtag CSI giveaway. Oke. Ya, yang dirasa paling menarik, paling bagus sama kami itu akan dapat hadiah Sunlink Q1. Nih. Oh, ya. Kemudian pemenangnya ya gimana, bro? Fotonya nggak harus dari kamera, jadi boleh dari HP, boleh dari kamera, terserah, yang penting di foto gitu. Kasih konsep yang menarik, caption yang menarik. Oke. Ya, nanti informasi ini juga akan saya share di story IG saya dan pasti akan share di story-nya CSI Zone juga. Jadi mungkin ada yang agak telat, mungkin bisa lihat lagi di story kita. Gitu. Oke, kayaknya sih gitu ya. Udah jelas ya, bro dan sis, musik lover semuanya. Oke, kalau misalnya udah itu udah pada jempol-jempol tuh di bawah, gue lihat. Oke, berarti udah jelas. Oke, kalau udah jelas, mungkin terakhir buat Bro Ivan kasih ini dong, mungkin kasih tips atau misalnya kasih apa ya? Kasih kata-kata nih buat teman-teman yang nonton sebagai mungkin penghobi audio atau mungkin ada yang jualan audio dalam menghadapi kondisi seperti ini, kondisi pandemik ini kita. Oke, kalau buat teman-teman ya untuk saat ini ikutin anjuran pemerintah aja, stay at home, dengerin audio portable-nya di rumah gitu, yang mau meet atau apa ya, kalau di komunitas tuh meet ya. Meet gitu ya mungkin bisa by WA meet-nya kan. Nah kayak gitu, terus kalau memang harus keluar ya semaksimal mungkin gunakan protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, seperti itu sih. Nah untuk yang jualan audio ya untuk saat ini kalian memang harus berjuang gitu untuk mungkin ya harus terusan campaign online seperti itu sih, harus berjuang gitu sih. Mungkin itu. Oke, Music Lover, mungkin kayaknya seperti itu aja. Bro Ivan, mungkin karena lo yang jadi host, nanti tolong di-save di IG story ya, nanti share ke gue ya. Menang yang spin fit-nya diumuminnya gimana? Oh iya, sebelum spin fit, sorry, untuk lo ingetin. Nih, yang pemenangnya ini disebut aja Verok King Zors. Ini susah banget sih. Verok King Wars. Ya, itu yang pertama. Kemudian Jordi Glue. Dan yang terakhir itu Dikiku. Ya, tadi Verok King Wars itu yang nanya best IM 1 juta sama 2 juta. Kemudian Jordi Glue itu founder CSI yang nanyain tentang lu bagaimana suka duka lu. Nah, yang terakhir Dikiku yang nanya itu tentang yang masalah hype tadi. Gimana sih CSI Zone gitu. Nah, itu 3 itu yang jadi terbaik. Nanti gue kasih via WhatsApp aja namanya, jadi nanti CSI lu aja langsung kontak aja kali. Mudah kontak ke by DM aja ke cszone.id nanti.
Ya, boleh. Tuh. Vero Kinggors, ya. Jordi Glue sama Dikiku. Ya, Oke. Vero Kinggors yang nanyain best IM 1 juta sama 2 juta versi CSI. Kemudian Jordi Glue yang nanya tentang pengalamannya Bro Ivan, bagaimana membangun CSI. Kemudian sampai Dikiku yang nanyain tentang yang masalah hype-hype. Jadi gimana CSI masukin barang, apa berdasarkan hype atau bikin hype sendiri atau gimana. Nah itu 3. Ya, jadi silakan langsung DM langsung saja ke CSI Zone. Jadi nanti bisa didiskusikan bagaimana prosedurnya. Oke, mungkin kayaknya itu aja. Bro Ivan, terima kasih banyak bisa Oke, terima kasih. ikut live di IG live-nya Glenn Atoyeri di Sinfonia Musik. Semoga sukses terus CSI Zone-nya. Semoga keluarga juga selalu sehat. Buat Amin. teman-teman Amin. yang nonton, semoga juga selalu sehat, selalu diberkati dan selalu mendapatkan yang terbaik ya. Dan ingat, stay home aja, di rumah aja ya. Nanti biar kita aja yang kirim-kirim. Belanjanya dari udah. Dari online aja. Oke, Online aja. sip lah. Ah. Oke, kayaknya gitu aja. Sip. Terima kasih Bro Ivan untuk Oke, waktunya. thank you. Ya, buat teman-teman yang nonton, terima kasih. Dadah. Terima kasih.